Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Rasul Channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, malam ini saya berada di satu tempat yang saya rasa sangat-sangat nyaman. Saya bertemu dengan salah satu anggap saja tokoh yang ada di tim UGI Hikmat Sugiyah. Cuma tokoh ini mewakili komunitas milenial, bahasanya kira-kira begitu. Namanya Bung Yosi Priyadia SH. Nanti coba kita ngobrol-ngobrol kira-kira bagaimana fenomena yang saat ini berkembang, yang kemudian itu menjadi black campaign dalam tanda kutip, tentang bahwa timnya UGI itu kebanyakan, bahasanya sederhana, senior atau orang-orang yang sudah tua, kira-kira begitu. Nah, nyatanya kemudian memang di tim UGI juga ada sebuah komunal yang disebut dengan sahabat UGI, dan ternyata di dalamnya itu ternyata para advokat yang saya katakan masih muda. Nah, coba kita tanyakan ke Bung Yosi yang juga mewakili komunal advokat muda itu. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Abang. Bung, tadi sudah saya katakan bahwa UGI itu digoreng lah, katakanlah dengan bahasa yang di UGI itu ternyata tim sukses maupun pemilihnya itu kebanyakan advokat senior atau advokat yang sudah tua, katakanlah begitu. Sementara saya kan paham di tim UGI itu ada yang namanya sahabat UGI yang justru isinya itu advokat muda, komunitas milenial lah, bahasa saya kira-kira itu. Gimana, Bung, menyikapi fenomena itu? Oke, jadi gini, Bang, kita mengacu pada arti kata sahabat ya, Bang ya. Sahabat itu kan buat saya itu orang yang deket, ya kan, yang sehari-hari kita bersama, baik suka maupun duka itu sahabat ya, Bang. Makanya di sini saya begitu melihat di satu kandidat ada yang namanya bahasa sahabat, saya sama Mas Iqbal itu berpikir nih, kayaknya kita gabung di sahabat UGI aja deh, saya bilang. Karena posisinya itu yang saya katakan tadi, arti sahabat itu apa? Pradi itu, saya pernah bilang, Pradi itu bukan milik lu, bukan milik satu golongan, tetapi milik semua. Karena kita semua anggota Pradi, dan kita disumpah itu oleh Pradi. Betul ya, Bang ya? Nah, itu saya mau arti sahabat itu berarti intinya kita bersama. Kita bersama membangun Pradi tanpa ada batas, ya kan? Yang namanya sahabat, apa sih sahabat? Suka dan duka kita pikul, kita majukan bersama-sama gitu loh, Bang. Tanpa ada permusuhan, tanpa ada gejolak segala macam. Itu aja yang saya lihat. Nah, kalau kondisi internalnya bagaimana itu, Bung? Apakah kompak atau bagaimana? Yang saya lihat di timnya Pak Ugi sangat-sangat solid, Bang. Yang saya lihat, makanya saya di sini sama Mas Iqbal itu bergabung di timnya Pak Ugi itu karena rasa solidnya itu. Terus teman-teman di sahabat itu, katakanlah advokat muda kan, apakah mereka juga punya hak suara, hak untuk memilih pada saatnya nanti? Iya, yang sudah disumpah di DPN pusat, di PT, ya maksudnya kartu dari DPN pusat. Dan kalau di Cirebon itu ada penyumpahan di DPC Cirebon, Bang, itu sangat bisa. Tetapi kemarin juga saya dengar juga di DPC bahwa yang belum terdaftar di DPC itu tidak punya hak suara. Ya itu saya kembalikan lagi ke DPC ya. Yang saya pahami ketika bicara advokat muda, tentu dia punya mainstream yang labil ya. Kemarin sudah saya tanyakan ke Fauzan tentang ada pemilih yang saya katakan abu-abu, bahkan lebih ekstrim lagi saya katakan pemilih bulan.
yang hari ini boleh ada di sini, besok bisa kemungkinan ada di seberang dan seterusnya. Itu menyikapi persoalan begitu dalam konteks sahabat Ugi, itu bagaimana si Abang tahu? Iya, itulah yang dari awal saya katakan bahwa apa sih artinya sahabat, Bang? Kan saya bilang kan sahabat itu kita setiap hari bertemu, ya kan, berbaur bersama-sama dalam suka dan duka. Itu sama sahabat. Kalau misalnya kita solid sama sahabat-sahabat kita, ya buat apa kita melihat sebelah? Ya sudah aja di tempat yang kita merasa kita nyaman, merasa kita diakuin, betul kan, Bang? Merasa kita itu bukan junior, karena dalam advokat itu kan tidak ada senior, tidak ada junior. Semua itu rekan semua, Bang. Buat saya mengutip pada dulu saya pernah ketemu sama Bang Buyung almarhum. Itu dia sangat senior dan bilang sama saya, "Bung, kita rekan. Bukan saya senior, bukan lu junior, kita rekan." Itu loh, Bang. Itu aja. Bang, satu pertanyaan terakhir. Prediksi Bung kira-kira ada konteks lagi-lagi saya bicara di spesifik sahabat. Upaya untuk mendorong supaya Ugi itu katakanlah muncul sebagai pemenang, itu sepengetahuan Abang sudah sampai ke mana? Yang saya lihat Fauzan dan tim suksesnya Pak Ugi sangat bagus, saya bilang. Dia merangkul semua generasi, multi generasi dia rangkul, dari senior, ya mohon maaf bukan dari senior, dari advokat yang sudah lebih dulu dari saya, dan sama para yang sekarang baru-baru, dia merangkul semuanya. Makanya di situ ada bahasa sahabat Ugi. Itu saya sangat-sangat respect, Bang, dengan bahasa sahabat Ugi itu. Saya minta penegasan lagi tentang klaim dari katakanlah timnya Ugi, bahwa Fauzan mengklaim 75% suara di proses pemilihan nanti sudah pasti masuk ke Ugi. Saya minta penegasan dari Bung kira-kira tentang klaim 75% itu. Yang saya lihat gini, Bang. Saya melihat di sini tim pemenangan Ugi, Pak Ugi itu, tim pemenangnya itu kebanyakan itu kan kantor-kantor hukum, Bang. Yang dia memiliki kantor hukum, dan dia dari kantor hukum itu dia punya kasarnya inilah yang berpartner sama dia, asosiat dengan dia. Yang saya lihat banyak. Jadi saya sudah menghitung lumbung-lumbungnya Pak Ugi itu sangat. Jadi klaim kalau Fauzan mengklaim bahwa 75% itu tidak mustahil, yang saya lihat. Ya artinya klaim 75% itu sangat relevan ya. Sangat relevan, Bang. Sangat-sangat relevan yang saya lihat. Terima kasih. Bung kan advokat muda. Betul. Dan Bung tergabung di Young Jack yang sudah tentu berupaya untuk memenangkan Bung Jarkasi. Nah, apa yang sudah Bung lakukan untuk kemenangan Bung Jarkasi itu? Baik, yang pasti apa yang menjadi visi dan misi Bung Jarkasi harus bisa disampaikan dengan jelas, dengan clear and clean kepada para advokat muda. Gitu. Apa yang diinginkan oleh Pak Jarkasi dan timnya untuk membangun DPC Pradi Cirebon, kan begitu. Kemudian juga memberikan sedikit informasi tentang bagaimana advokat-advokat muda itu harus bersatu, menyatukan kekuatan dan dukungannya untuk bersama-sama memberikan suaranya nanti pada muscap kepada Bung Jarkasi. Ya, Bung, bagaimana cara Bung untuk mengemas supaya Bung Jarkasi ini bisa dijual di bahasa saya tadi kalangan advokat milenial? Baik, seperti kita ketahui bersama ya, Bang Jarkasi di usianya yang muda telah sukses di bidang akademisi dengan gelar S3-nya doktor. Itu sebagai motivasi buat kami anak muda. Kemudian di usia yang muda dia sudah menjadi advokat yang sukses. Itu juga sebagai motivasi. Kemudian Bang Jarkasi juga
ketika kepengurusan Pangeran Ruslan Amirul Mukminin pada tahun 2011-2015 menjadi salah satu bagian kepengurusan, pada saat itu memberikan dedikasinya terutama kepada PBH DPC Pradi, sehingga kemudian PBH DPC Pradi bisa memperoleh akreditasi A dan penghargaan Pro Bono Award. Kemudian bicara tentang historis juga yang perlu diketahui juga oleh advokat muda, pada tahun kurun waktu 2014 Pradi melakukan aksi di Jakarta untuk menolak adanya RUU advokat saat itu, dan dengan semangat mengembalikan semangat wadah tunggal Pradi. Waktu itu Bang Jack ada jejak rekam digitalnya, ada jejak dokumentasinya. Bang Jack ikut beserta rombongan anggota advokat DPC Pradi Cirebon untuk memberikan aspirasinya ke Jakarta di gedung DPR RI Senayan. Dan masih banyak lagi prestasi Bang Jack dan dedikasi Bang Jack terhadap DPC Pradi Cirebon yang perlu diketahui bersama oleh advokat muda. Bung, saya ingin angka atau ingin ketegasan. Selama Bung melakukan atau mengkampanyekan Bung Jarkasih di kalangan advokat milenial atau advokat muda, itu kira-kira bagaimana penerimaan mereka, terutama untuk pencalonan Bung Jarkasih ini? Baik. Yang pasti advokat muda yang terdaftar dalam DPC Pradi Cirebon sangat atensi sekali, antusias sekali, mereka support betul, dukung betul. Bahkan banyak advokat muda yang kebetulan hari ini punya kesibukan di luar kota Cirebon, di luar kota, yang ingin datang ke Cirebon untuk bertemu langsung dengan Bang Jarkasih, untuk diskusi, untuk tanya jawab, untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang Bang Jarkasih dan visi misinya. Anggap ini, lagi-lagi harus saya katakan, anggap ini momen untuk kampanye. Silahkan Bung kampanyekan tentang Bung Jarkasih. Baik, kepada seluruh rekan advokat muda milenial yang perlu diketahui bersama, kita sebagai advokat muda harus berpikir objektif, harus berpikir logis dan rasional. Jadi seorang pemimpin itu bukan terlahir begitu saja, tetapi dia dicetak, dia dibuat, ada jejak rekam, ada sebuah dedikasi, ada sebuah loyalitas yang perlu ditunjukkan. Itu yang perlu dipahami oleh advokat muda. Untuk lebih jelas, untuk mengenal lebih dalam, lebih jauh Bang Jarkasih, maka diharapkan kepada seluruh advokat muda anggota DPC Pradi Cirebon untuk dapat silaturahmi, menguatkan dukungan dan soliditasnya ke posko pemenangan Bang Jarkasih di Jalan Tanda Barat nomor 21 Kota Cirebon. Terima kasih. Ya. Jack for DPC Pradi. Yes. Salam Corona. Salam Corona. Oke.